Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran SN.com. Dan pada episode ke-124 Minggu 14 Agustus 2022, kita episodenya Ulas Berita. Dan biasanya kita untuk Ulas Berita ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Ini di awal pekan, Dad, ya. Iya. Dan tadi kita udah sepakat ya akan ulas berita, membahas lebih dalam deh ya tentang dugaan korupsi program serasi tahun 2019 ya. Info terkininya apa nih, Dad? Terkait penyidikan dugaan kasus korupsi program serasi Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani tahun 2019 yang dilakukan Kejati Sumsel, Kak ya. Tim jaksa penyidik bidang Pitsus Kejati Sumsel berangkat ke Jakarta, Kak ya. Di mana di Jakarta ini di Kejagung melakukan koordinasi dengan PPATK. Menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Redan SAMH, tim koordinasi dengan PPATK ini untuk memperlancar penyidikan terkait apa ke depan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengungkap tersangkanya, Kak. Untuk berita yang kita terbitkan besok di Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com malam ini, Dad ya, ada keterangan Kapenkum tentang keberangkatan tim Kejati ke Jakarta ini, Dad? Iya. Kita akan buat berita lanjutannya, Kak ya. Di mana sampai saat ini kan tim jaksa penyidik masih di Jakarta, Kak ya. Terkait koordinasi tersebut. Selain itu juga dalam perkara ini tim jaksa penyidik sebagian berada di Kejati Sumsel untuk melakukan pemeriksaan saksi dan langkah-langkah penyidikan yang lain, Kak. Tentang keberangkatan tim Kejati Sumsel ke Jakarta ini ada komentar khusus ya dari dosen Fakultas Hukum Unsri Universitas Sriwijaya, Den, ya, Bapak Dr. Ruben. Apa komentarnya kemarin, Den? Pak Ruben mengatakan bahwa koordinasi dengan PPATK ini merupakan langkah jaksa penyidik untuk melakukan tindakan KL salah satunya untuk menetapkan tersangkanya, Kak. Oke. Dan untuk penonton Lensa SN ketahui ya, berita dugaan korupsi program serasi tahun 2019 ini menarik perhatian ya. Kak. Pembaca Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com. Dan kita beberapa kali ya sudah membuat berita dugaan korupsi program serasi ini, Dan ya. Dan minggu lalu nih ya, kita berhasil menghubungi tokoh masyarakat Sumsel dan mantan Kabar Eskrim Mabes Polri ya, Pak Susno Duaji ya. Mungkin ada komentar terbaru dari Pak Susno, Dedi. Silakan ungkap di sini. Komentar terbaru dari Pak Susno Duaji, Kak ya. Dia mengatakan bahwa yang terlibat dalam perkara ini harus dibawa ke pengadilan tanpa terkecuali, Kak ya. Menurut dia, Kak ya. Karena dia menilaikan kerugian negara dalam perkara ini sudah menyengsarakan masyarakat. Oke. Dan Pak Susno juga mengapresiasi ya, tim kerja dari Kejati Sumsel ya. Dan untuk komentar Pak Susno ini akan kita jadikan berita utama, Ded ya, untuk besok ya, Suara Nusantara edisi cetak. Untuk penonton Lensa SN tunggu saja ya komentar dari Pak Susno, kita jadikan berita ya. Kemudian perkembangan terakhir lainnya, Ded. Perkembangan terakhir yang lain kan terakhir jaksa penyidik Kejati Sumsel memeriksa Kepala Dinas Pertanian Pali, Kak ya. Menurut Kasipenkum, pemeriksaan Kepala Dinas ini untuk menelusuri, Kak ya, menelusuri anggaran 1,3 triliun yang turun dari Kementerian Pertanian untuk pelaksanaan program serasi tahun 2019 yang dilaksanakan di 8 kabupaten. Usai pemeriksaan Kepala Dinas Pertanian Pali, Dedi berhasil ya mewawancarai Kepala Dinas Pertanian Pali tersebut. Apa keterangan yang bersangkutan, Den? Keterangan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pali usai pemeriksaan di Kejati Sumsel itu sekitar pukul 5 sore, Kak ya. Dia membenarkan bahwa dia diperiksa oleh jaksa penyidik Kejati Sumsel terkait pelaksanaan program serasi tahun 2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Pali. Menurutnya pemeriksaan tersebut terkait anggaran, nggak ya, anggaran program serasi yang dilaksanakan di Kabupaten Pali. Namun saat kita tanya berapa jumlah anggarannya, dia mengatakan silakan tanya ke penyidik gitu. Untuk keterangan Kapenkum khusus pemeriksaan Kepala Dinas Pertanian Pali ini ada keterangan, Ded? Ya, keterangan dari Kasipenkum Kejati Sumsel, Kak, ada, Kak ya, di mana Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SAMH mengatakan bahwa pemeriksaan yang bersangkutan untuk menelusuri anggaran 1,3 triliun untuk pelaksanaan
program serasi yang dilaksanakan di 8 kabupaten termasuk Pali ya. Oke. Untuk menurut Kasipenkum sejauh ini penyidikan masih terpusat di Banyuasin nggak ya? Untuk yang lain belum dilakukan, tapi hanya untuk mengetahui berapa setiap kabupaten itu anggarannya berapa nggak gitu Kak? Sebelumnya kita buat berita tentang pemeriksaan beberapa Gapoktan, Ded ya? Iya benar. Nah, boleh Dedi ulas sedikit di sini? Menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SHMH, beberapa Gapoktan termasuk ketua Gapoktan nggak ya diperiksa jaksa penyidik Kejati Sumsel untuk melengkapi proses penyidikan nggak ya. Selain itu termasuk juga jaksa penyidik Kejati Sumsel memeriksa tim teknis dari kelompok gabungan tani itu nggak ya. Dan ke depan menurut Kasipenkum masih akan ada saksi-saksi dari pihak-pihak Gapoktan dilakukan pemeriksaan Kak. Oke, ya. Dan kita mengingatkan kepada penonton Lesa SN ya bahwa program serasi ini ya 2019 ini itu dikucurkan di 8 kabupaten, Ded ya. Iya, benar Kak. Dan ini hasil apa? Hasil penggeledahan dari dinas temuan dari penggeledahan saat tim Kejati yang menggeledah Dinas Pertanian Provinsi Sumsel. Mungkin waktu itu Dedi masih ingat keterangan Kapenkum yang khusus ada 8 kabupaten ini, Ded? Ya, usai penggeledahan nggak ya? Usai penggeledahan kantor Dinas Pertanian Sumsel, kita wawancara Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SMH. Dia mengatakan bahwa dari hasil penggeledahan tersebut diamankan dokumen-dokumen terkait pelaksanaan program serasi tahun 2019 yang dilaksanakan di 8 kabupaten di Sumsel Kak. Di mana total pagu anggaran untuk 8 kabupaten tersebut menurut Kasipenkum Kejati Sumsel 1,3 triliun itu Kak. Dan saat dugaan korupsi ini baru bergulir, Ded ya. Iya, Kak. Sebelumnya kita sudah dapat komentar dari Pak Susno, Ded ya. Iya. Nah, mungkin Dedi ingat komentar Pak Susno yang sebelumnya. Pak Susno Duaji sebelumnya mengatakan bahwa meminta Kejati Sumsel dan berharap dugaan kasus ini diusut tuntas Kak ya. Menurut Pak Susno Duaji mengingat ada 8 kabupaten di Sumsel yang melaksanakan program serasi tahun 2019. Dari itu dia berharap Kejati dapat segera mengusutnya secara tuntas Kak. Oke, dan Pak Susno sebagai tokoh yang juga bergerak di dunia pertanian, ya, benar Kak. Punya lahan pertanian di Banyuasin ya, dikatakannya ya, tapi nggak dapat program serasi ini ya. Dan ngomong-ngomong, Dad, kita sapa dulu Pak Susno ya. Assalamualaikum Pak Susno Duaji, mudah-mudahan menonton tayangan Lensa SN hari ini. Semoga Pak Susno selalu sehat dan lancar melaksanakan aktivitasnya. Dad, waktu saya sebagai Pimred berbincang dengan Pak Susno lewat telepon dan WA, Pak Susno sangat menyayangkan adanya dugaan korupsi program serasi tahun 2019 ini. Dan beberapa statement Pak Susno sudah kita buat berita, Dad ya. Dan mungkin Dedi masih ingat beberapa statement Pak Susno yang kita buat berita. Silakan Dedi. Pak Susno Duaji meminta siapapun yang terlibat dalam perkara ini diusut Kak ya. Selain dia minta mengusut tuntas, dia juga memang sangat menyayangkan Kak ya, di mana uang dari program serasi ini kan untuk pertanian ya, untuk pembangunan pertanian. Dari itu dia berharap Kejati Sumsel menuntasnya hingga tuntas itu Kak. Sepanjang buat berita dugaan korupsi program serasi tahun 2019 ini, Ded ya, mungkin Dedi ada yang digarisbawahi yang menarik dalam buat berita ini, Ded? Yang menarik mungkin belum ada penetapan tersangka Kak ya. Hal itu juga dibenarkan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHMH. Dikatakannya untuk saat ini memang belum ada tersangka yang ditetapkan Kak ya. Tapi dia menegaskan bahwa proses penyidikan di Kejati Sumsel masih terus berjalan Kak. Kita lanjut ulas berita tentang dugaan korupsi program serasi ini, Ded ya. Mungkin kita ulas lagi tentang anggarannya, Ded ya. Nah, Dedi masih ingat, silakan Dedi. Dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Kak ya, kalau total pagu anggaran yang dilaksanakan di 8 kabupaten seluruhnya itu 1,3 triliun Kak ya. Tapi dalam penyidikan dugaan kasus tersebut kan yang baru terungkap di Banyuasin Kak ya. Di Banyuasin karena tahapnya kan sudah tahap penyidikan, di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel untuk pagu anggaran program serasi tahun 2019 yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin yakni sebesar 335 miliar Kak. Dan untuk pelaksanaan program serasi di Banyuasin tahun 2019, Ded ya. Dedi berhasil menghubungi Kepala Dinas Pertanian yang menjabat kala itu, Ded ya. Nah, silakan
silakan Dedi cerita sedikit. Waktu itu menghubungi Kepala Dinas Pertanian, statementnya apa? Dari keterangan Kepala Dinas Pertanian Banyuasin yang menjabat tahun 2019 Kak ya. Dia membenarkan bahwa saat dirinya masih menjabat Kepala Dinas Pertanian, pelaksanaan program serasi tahun 2019 dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin Kak. Dirinya juga mengaku sudah menyerahkan sejumlah data ya kepada jaksa penyidik Kejati Sumsel. Namun saat kita konfirmasi apakah yang bersangkutan ini sudah pernah diperiksa, dia mengaku belum enggak. Belum ya. Belum. Kemudian kita mengulas sedikit tentang geledah waktu itu ya. Apa waktu itu hasil temuan geledah tim Kejati Sumsel, Det? Selain yang 8 kabupaten tadi, Det ya? Salah satunya satu PC komputer Kak ya. Disita ya? Disita. Di mana dalam PC komputer tersebut menurut Kasipenkum Kejati Sumsel merupakan terdapat dokumen-dokumen nggak ya, dokumen-dokumen file dokumen untuk membuat dokumen program serasi tahun 2019 yang dilaksanakan di 8 kabupaten. Waktu penggeledahan ketua timnya siapa, Den? Saat itu dipimpin langsung oleh asisten bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel dan didampingi oleh Kasih Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Kak. Dan usai penggeledahan, Dedi juga berhasil mewawancarai Kepala Dinas Pertanian Sumsel, Den, ya? Benar, apa Kak. statement yang dilontarkan waktu itu, Den? Kepala Dinas Pertanian Sumsel usai penggeledahan mengatakan dia menghormati proses hukum yang saat ini dilakukan oleh Kejati Sumsel terkait penyidikan program serasi tahun 2019 di Banyuasin Kak ya. Beliau juga mengatakan bahwa program serasi tahun 2019 dilaksanakan di 8 kabupaten di Sumsel Kak. Dan tampaknya kita udah di ujung obrolan nih, Det ya. Iya Kak. Nah, di ujung obrolan kita juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada penonton Lensa SN yang sudah setia menonton tayangan-tayangan kita, Det ya. Dan kita harapkan penonton Lensa SN tetap memberikan komentar-komentar yang positif ya, agar kita terus bisa memberikan tayangan-tayangan berkualitas, baik ulas berita maupun tamu-tamu podcast, Det ya. Dan biasanya di ulas berita kita ada quotes ya di ujung obrolan ya. Dan quotes kita sore hari ini adalah tidak ada hubungan tanpa aturan. Jika ingin bebas, hiduplah sendiri. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.